Ya ampun, aku deg-degan nih kali pertama aku. Ya, tuh, ya, ya. Na 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 na. Hey, halo semuanya. Ya ampun. Oke, aku harus tenang. Aku nggak nyiapin apa-apa dan selamat datang di Narasi Nara di episode pertama. Dan sekarang aku ingin membawa salah satu teman spesialku yang aku rasa kita itu dipertemukan oleh sebuah takdir yang aku nggak tahu kenapa, tapi aku rasa kita memiliki banyak sekali persamaan. Dia sama-sama berada di rumpun kepulauan yang sama. Aku sebelahan, dia di Lombok, aku di Bali. Terus waktu SMA aku merantau, dia juga merantau di Jakarta di sekolah Kristen, dia di Calvin dan aku di UPH College. Dan kita sama-sama di satu departemen, satu jurusan manajemen kebijakan publik. Dan kita berdua waktu SMA banyak sekali ngelakuin hal-hal dan sampai sekarang kita mau berkarya lagi. Oke, jadi perkenalkan ini Jason Axelino. Halo Jason, Halo, apa kabar? Ya ampun, UAS udah alhamdulillah. selesai akhirnya. Ya, especially abis UAS gitu ya, kayak wow beban terlepas gitu. Iya, bener-bener lega banget, sumpah. Tapi Ya, banyak sih ya, of abis nih course. harus ada kegiatan-kegiatan lagi. Keren, kamu banyak Iya, sekali hal-hal produktifnya. Oke, jadi apa kabar Jason? baik. Ya ampun. Oke, sebelumnya ini Jason, dia satu jurusan departemen sama aku di manajemen dan kebijakan publik, dan dia adalah founder dari Berdaya Project, sebuah project yang akan sangat seru dan akan dijelaskan oleh Jason itu sendiri. So Jason, apa itu Berdaya Project? Oke, jadi Naraya, thank you ya for asking about Berdaya Project gitu. Berdaya Project itu sendiri adalah sebuah proyek yang mengajarkan pendidikan ilmu hidup atau life skills education dari dan untuk anak muda, Naraya. Jadi timnya sendiri pun semuanya itu sampai sekarang sih baru 3 orang begitu. Tim intinya ada saya sendiri, Jason dari Lombok ya, umur 20 tahun, kemudian ada rekan saya Delvin dari Batam, umur 20 tahun, dan ada rekan kami satu lagi itu Jane di Jakarta yang bahkan beliau itu baru 18 tahun gitu, tapi kita punya eagerness yang sama untuk melayani pendidikan ilmu hidup khususnya bagi anak-anak di tingkat daerah gitu atau regional. Gitu kira-kira. Wow, pendidikan ilmu hidup. Menurut kamu apa sih yang sebenarnya pengen ditunjukkan oleh Berdaya Project? Dalam kata lain, apa sih yang benar-benar penting dari pendidikan ilmu hidup, dari pendidikan formal yang kita biasa dialami? Oke, nah kami sih percayanya begini ya, kami percaya bahwa pendidikan itu adalah bentuk refleksi kehidupan sebenarnya, dan maknanya itu tidak dapat maknanya itu jauh melampaui sistem pendidikan formal seperti itu. Karena saya sendiri itu merasa yang namanya belajar itu adalah konsep lifelong learning ya, Mhm. belajar seumur hidup gitu, pembelajaran seumur hidup. Kalau misalnya belajar itu hanya dikotak-kotakan menjadi ruang kelas seperti itu, sangat sayang gitu loh, makna belajar itu direduksi, sehingga kami juga ingin mengexpand, kami ingin melebarkan gitu konsep belajar dari anak-anak gitu. Nah, misalnya Mhm. nih pendidikan ilmu hidup atau life skills education, bagaimana mereka diajarkan untuk berpikir kritis, critical thinking misalnya. Bagaimana mereka berinteraksi di ruang digital melalui pemahaman akan digital literacy gitu ya. Terus kemudian bagaimana mereka dapat mengalokasikan penggunaan dana mereka tuh Mhm. dan mungkin berinvestasi dengan bertanggung jawab gitu melalui literasi keuangan atau financial literacy. Ini kan sangat tidak umum ya untuk diajarkan di sekolah gitu karena memang Iya, bukan tanggung jawab utamanya sekolah sih sebenarnya karena memang ini iya. hal-hal di luar kurikulum begitu kan. Mhm. Nah, makanya memang disinilah kami masuk, kami ingin memperlengkapi gitu. Jadi kami we accompany sekolah gitu kira-kira. Makanya kami juga kerjasamanya sistem bekerjanya juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah di tingkat regional kayak gitu. Wah, keren banget. Ini ngomongin pendidikan, aku mau, eee, kembali lagi ke masa lalu. Ya, Kenapa kamu dulu memutuskan untuk merantau, Jason? Aku juga dulu merantau, tapi aku penasaran aja sama alasanmu buat merantau ke oke, Jakarta lagi. ya, heeh.
Jadi sebenarnya aku tuh orangnya suka tantangan ya, dan agak bosen memang kalau tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama gitu. Kebetulan lahir memang di Surabaya, numpang lahir gitu. Terus dan memang dari kecil di Lombok, sampai SMP kelas 3, berarti kelas 9 ya. Nah, terus habis gitu kayaknya bosen ya Lombok-Lombok mulu gitu, pengen mencoba hal baru gitu. Karena bagaimanapun juga kan kita harus terus menguji diri kita ya, nggak bisa terlalu lama di daerah tertentu, dan ketika udah mulai zona nyaman, nah disitulah kita akan sulit untuk berkembang gitu. Jadi ketika saat itu memang pasti ada keraguan ketika merantau, apalagi benar-benar sendiri, tidak ada keluarga satupun, dan di Jakarta pula gitu, yang lekat dengan konteks Segala misalnya hiruk kayak orang-orang pikuknya. daerah. Iya, hiruk pikuknya, dan orang-orang daerah, awas jangan keluar malam ntar dijambret gitu-gitu Ya, kan. Awas jangan keluar pergaulannya, ya malam. ampun, Iya, clubbing segala macam. I ntar can relate diculik that. gitu kalau keluar malam-malam. Nah itu of course it's a challenge. Kayaknya 3-4 bulan pertama tuh cukup stres juga karena kaget kan ya. Selama ini mungkin ada keluarga di sekitar kita dan harus mandiri, sakit pun ditelan sendiri gitu. But I'm glad that I am successfully ran through that event gitu, dan gue percaya kayak masa-masa itulah juga yang membentuk kemandirian kita di masa yang sekarang. Kurang lebih gitu Yeah, sih. and you ran through that really really successfully. Kamu bikin banyak sekali karya-karya yang sangat membuat kamu berkembang dan bertemu dengan banyak orang-orang yang sangat expert di bidangnya. Kamu membuat sebuah Thank project you. yang itu dari nama kamu sendiri, yaitu Sun Project. Bisakah kamu jelaskan itu Sun Project itu seperti apa dan mengapa kamu tertarik ke bidang itu? Nah, jadi ini apa sih, throwback sedikit gitu ya. Iya. Awalnya tuh memang interest di bidang jurnalisme itu udah muncul dari kelas 2 SD gitu. Jadi kayak waktu itu pernah ikut syuting di satu televisi regional, televisi daerah ya, TVRI NTB gitu. Syuting nyanyi-nyanyi aja gitu, karena dulu sempat les nyanyi dan tempat lesnya itu punya kerjasama lah kayak gitu. Dan ketika selesai syuting itu ngelihat program NTB dalam berita tuh, masih nggak pernah lupa sampai sekarang program itu, dan itu keren banget. Jadi studionya itu ada gede gitu kan, terus ada kacanya gitu, yang di sininya studio, yang di sininya control room gitu. Iya iya Terus iya. kayak ngelihat control room mereka di queue gitu kan, oke 5, 4, 3, 2, 1 queue gitu, kayak Iya. wah keren gitu kan, terus baca prompter gitu kayak Angle ini, scene ini ya gitu, gitu, detik oke itu. kamera 2 standby gitu kan. Iya iya Nah itu iya iya. kayak wah keren banget gitu. Cuma memang mungkin belum fully interested in that way gitu, karena ya namanya juga anak-anak ya, apapun masih disukai kan gitu. Nah terus singkat cerita, di kelas yang sama juga, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu 5 tahun berturut-turut ikut namanya Olimpiade Science Quarto, kalau ada yang tahu. Nah itu selalu 5 tahun ini berturut-turut selalu lolos ke Jakarta gitu, dan 3 tahun terakhir kayaknya. Iya nggak ya? Oh iya betul, 3 tahun terakhir itu dapat perak gitu. Terus ikut OSN juga, OSN SD dapat perak juga. Terus OSN SMP waktu itu di Palu di Sulawesi Tengah dapat perak juga gitu. Jadi Ya jagoan perak ampun, lah gila. kayak gitu. Iya ya. Jadi kayaknya perak tuh sangat suka dengan dirimu ya, memang menggambar dirimu. Nggak pernah naik, nggak pernah turun gitu. Iya. Nah, sebelumnya kan wah dengan semangat menggebu-gebu, wah gua mau SMA lanjut OSN nih gitu. Gua Iya. tidak mau melepaskan terah perak itu gitu kan. Ya, Tapi belajar, latihan soal terus sampai malam. that's it. And how it could be changed from the OSN menjadi sebuah pandangan baru, persepsi baru untuk kembali ke kenangan masa lalu waktu di TVRI itu untuk terjun di dunia jurnalisme. Kenapa? Bagaimana? Sebenarnya tuh kayaknya mulai tertariknya lagi tuh, memang ketertarikannya tidak pernah hilang gitu ya. Mungkin hanya tertutup sama ketertarikan yang lain. Cuma waktu SMA sih kayak waktu itu di SMA Kristen Calvin gitu, guru-gurunya juga kayak dijelasin lagi kan ya, sebenarnya apa sih tujuan hidup gitu-gitu kan, dibimbing untuk mengenal hal-hal itu, mengenal diri dan segala macam. Baru tuh mulai mikir, misalnya gue lanjut di OSN fisika ya kalau SMA ya, bisa menang bisa gitu, bisa sukses bisa, cuma gunanya untuk orang lain apa gitu. Nah disitulah mulai mikir gitu kan, apakah gue mau terus-menerus seumur hidup cuma mikir apa yang kegunaannya buat diri gue sendiri gitu. Iya, hanya untuk mendapatkan Kira-kira ada sertifikat bidang lain. perak-perak. Iya,
sertifikat tuh memang membanggakan, tapi ya untuk diri gitu loh. Apa fungsinya buat orang lain gitu kan? Iya, Mulai mikir gitu, apa yang bisa berguna bagi orang lain, sekaligus gue passionate ngerjainnya gitu. Saya iya. passionate ngerjainnya seperti apa, dan kepikiran lah, wah jurnalisme nih, kayak gitu. Kebetulan juga sebenarnya lucu juga, karena namanya orang daerah juga ya, kan orang tua senang banget kalau kita foto sama pejabat gitu ya. Iya. Ada Iya. sense gitulah gitu. Nah, terus gue juga mikir, wah ini gue kalau minta foto sama pejabat, ini rada-rada sinting juga cara approach-nya. Kadang waktu itu pernah sama Pak SBY, kebetulan lomba juga di Istana Cipanas, itu kayak nerobos pas pampres, itu bodo amat gitu. Terus mikir, loh ini gue bisa nih approach orang-orang kayak gini, kenapa nggak sekalian gue interview? Gitu. Aha. Jadi bukan hanya foto, tapi kita juga belajar sesuatu dari figur tersebut gitu. Dan share ke Karena bagi, teman-teman. iya that's it gitu. Karena bagi saya nggak guna idolatry kalau nggak ada gunanya juga bagi orang lain dan untuk diri sendiri gitu loh. Iya. Untuk apa kita mengidolakan orang kalau nggak ada gunanya gitu kan, cuma hanya ngefans doang gitu. Maka mulailah. Yang pertama saya approach itu adalah Bapak Adi MS, Mhm. komposer. Beliau adalah music director dari Asian Games tahun 2018. Iya. Waktu itu bener-bener nothing tulus aja gitu. Jadi kirim email kalau nggak salah waktu itu. Udahlah cuma kirim-kirim aja, toh email juga gratis gitu kan. And out of nowhere tiba-tiba dibales gitu, kayak kaget banget kan. Terus oke, saya bisa nih tanggal segini, jam segini, ntar kamu ke rumah saya aja ya, dikirimin si Menteri Perikanan, Iya. ya KKP kan ya, Iya. Kementerian Kelautan dan Kelautan dan Perikanan, sorry. perikanan. Nah itu cuma ketika saat itu jadwalnya Bu Susi itu bentrok, jadi Bu Susi itu free-nya kalau nggak salah sekitar libur Imlek, dan Oh saya Imlek kan iya. mesti pulang ke Lombok Iya, gitu, jadi iya kayaknya pasti nggak dong. jadi akhirnya. Terus memang agak susah juga atur jadwalnya, waktu itu akhirnya dibatalkan. Terus tahun depannya ketika rame Pilpres itu 2019 ya, Iya, iya. 2014. Pilpresnya 2019, tapi saya ketemunya 2018, itu ketemu Bapak Oke. Prabowo Subianto. Oke, oke. Nah, ketika itu ketemu Pak Prabowo, sudah approach juga untuk diinterview, dan beliau kebetulan bersedia waktu itu. Cuma again, karena kepotong libur Natal, saya mesti pulang ke Lombok, terpaksa lah di-cancel, waktu itu bukan di-cancel sih, di-pending, tapi setelah Januari, agenda kampanyenya Pak Prabowo itu semakin padat gitu, sehingga wah kayaknya kurang oke nih untuk diinterview, kayak gitu. Makanya akhirnya nggak jadi lagi. Nah, tapi meskipun banyak yang jadi dan nggak jadi gitu ya. But I think it's a part of life gitu loh. Iya. Ketika nggak jadi gitu, kita juga belajar bagaimana mengendalikan diri gitu kan. Nggak bisa emosian atau apa dengan orang lain gitu karena kemauan kita nggak jadi gitu. Sehingga saya percaya kalau momen-momen itu juga melatih kita menuju kedewasaan sih, secara emosional maupun secara mental kayak gitu. Iya, karena merasakan kegagalan bisa bangkit lagi dan menciptakan sesuatu Yes. yang lebih keren lagi. Ya ampun. Terus dengan segala keinginan kamu dan renungan kamu untuk menjadi seorang Jason sebagai Jason apa adanya, apa yang kamu harapkan untuk di masa depan tentang Braya Project dan menjadi seorang Jason itu sendiri untuk masa depan? Kamu ingin intensi kamu, visi kamu ke depan itu seperti apa? Waduh, ini pertanyaannya berat nih. Of course, I'm going to ask. Iya, 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 and I really appreciate it. Sebenarnya untuk visi pribadi saya sendiri adalah nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Saya kebetulan Kristen ya, dan di Alkitab itu udah jelas juga mengasihi, hukum yang terpenting adalah mengasihi Ngasih Allah dan sama. mengasihi sesama gitu ya. Iya, Love your God and love your neighbor, dan saya berasa apapun yang saya lakukan harus beresonansi dengan itu gitu. It needs to be resonate with mhm, loving neighbors gitu ya. iya, Maupun dari Sensen Project maupun dari Berdaya, itu semuanya merefleksikan hal itu sebenarnya. Nah, urusan nih di masa depan kayak apa? mhm, Memang sih harapannya saat ini ya Berdaya bisa bertahan sama mungkin kan, iya, dan mengikuti shifting segala macam di masyarakat kayak gitu. Cuma saya juga tidak bisa melimit masa depan saya hanya di Berdaya saja gitu. Mungkin saja nanti ada kesempatan lain mungkin yang lebih besar atau yang lebih mendarat dengan kepentingan masyarakat lokal gitu, ya why not gitu kan, kita mhm, belum pernah tahu kan. Cuma ya again, semua yang pertimbangan saya itu akan didasarkan pada yaitu prinsip yang tadi, yaitu iya. mengasihi sesama itu melalui apa gitu. Iya, iya, iya. Wah, jadi itu adalah apa,
fundamental prinsip yang menjadi landasan dari segala apa yang kamu perbuat. Dan kebetulan itu sangat sesuai dengan apa yang aku percaya yang aku visikan selama ini, weh. Karena Mhm mhm. memang Nara itu apa artinya? Nara itu manusia dan kebetulan nama aku itu Nara dan narasi Nara itu tidak hanya sekedar untuk menunjukkan namaku bahwa aku yang punya narasi Nara ataupun untuk Mhm. menunjukkan manusia untuk menghubungkan antara manusia dengan manusia. Tapi di balik narasi Nara, itu adalah terkandung makna yang sangat simpel itu, manusia-manusia, yaitu bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kasihilah Ya, sesamamu sebagaimana kamu ingin dikasihi. Kamu mengasihi ya. dirimu sendiri. Oh my God, that is so deep. Dengan intensi yang paling mendasar itu sangat membuat Tuhan itu bekerja begitu luar biasa di dalam diri kita. Ya, Wah, because I keren. believe the foundation of faith ya, I believe the foundation of faith, eee, harus harus gimana ya, menjadikan engkau manusia yang lebih baik gitu loh. Mhm. Saya saya bicara soal ini karena banyak juga keresahan ya, ini kok orang ngakunya beragama tapi kok justru, mensetan-setankan orang lain kayak gitu, menganggap Membunuh orang lain orang jauh lebih lain. berdosa, iya membunuh orang lain. Kok kayaknya nggak nyambung gitu ya, bukankah Iya. agama itu seharusnya membuat kita menjadi lebih baik, baik itu, Mhm secara relasi kita bersama dengan Tuhan, atau ya relasi kita dengan sesama manusia kayak gitu. mhm. Dan Iya dan aneh ingat, sih itu sesama cuman manusia, bukan sesama agama umatmu, sesama agamamu sendiri. that's it. Sesama Iya, manusia. that's it. Iya, Iya betul. iya. Ya itu makanya saya percaya agama itu ya seharusnya menjadi fondasi hidup, bukan cuma jangan jangan didualiskan gitu loh antara Mhm agama dengan apa yang dikerjakan dalam hidup gitu. Nggak ada gunanya mhm. engkau merasa dirimu beragama, tahu banyak pengetahuan agama, tapi hidupnya sendiri nggak benar gitu. Mungkin Iya, secara memperlakukan orang lain, praktek itu beda. menginjak-injak orang lain gitu. Ya itu buat Iya. apa gitu kan? Mhm Yang menurut saya yang harus dikerjakan oleh setiap anak muda khususnya ya sebagai generasi penerus kan, mhm ya be resonate gitu loh. Jadilah konsisten antara apa yang kamu percayai dengan apa yang kamu kerjakan, dan mhm itu adalah hal yang sangat penting mhm. terutama buat anak muda sih menurut aku. Oke. Harus menjadi resonansi dari apa yang kamu percayai dengan apa yang kamu kerjakan. Dan Ya, sekarang betul. melihat notion itu, apa yang benar-benar kamu percayai? What do you know for sure in your life that you're going to do it in every action of your life in becoming Eee, Jason in a in universal becoming way? oke. Jadi sebenarnya sih, well ini agak personal ya kayak Uh-huh. dan memang ada kaitannya juga agama gitu ya. Eee, Memang kami kalau Kristen kan percaya ya Kristus sebagai Tuhan dan sudah mengorbankan dirinya mengasihi manusia, untuk menebus dosa kita gitu. Jadi Yes. ketika saya percaya Tuhan saya sudah mengasihi saya dengan sedemikian, kenapa Mhm. saya tidak mengasihi manusia saya, eee, sesama manusia gitu loh. Iya Kayak gitu sih yang sebenarnya iya. menuntun gitu. Mhm. Sebenarnya Jadi nggak ribet sih, pokoknya apapun yang saya kerjain ya tinggal lihat lagi, emang benar ya, bener nggak ya mengasihi sesama atau enggak gitu. Cuma itu aja sih sebenarnya mhm pertanyaan yang terus-menerus saya ajukan pada diri saya sendiri gitu. mhm. Dan itu Mungkin kalau berdasarkan misalnya Dan heeh, itu berdasarkan pada, fondasi bahwa kamu itu kita tuh semua tuh takut akan Tuhan, yang di mana itu yang akan ya, melahirkan segala macam pengetahuan, segala macam karya-karya setelahnya itu. Dan yes, wow, keren banget. Dan I do believe that kita nggak juga, merasa diri kita yang paling hebat, yang paling benar di atas segalanya, dan itu akan membuat kita sangat egosentris dan ya, akan menjadi penguasa dunia yang sebenarnya dunia itu sangat terbatas, yang sebenarnya yes, akan ada hal yang lebih tinggi, ada yang lebih divine, ada yang lebih jauh lebih berkuasa di antara kita dan di ya, atas kita. Apapun itu, sebutannya apapun itu. Aku juga sekolah di ya, sekolah Kristen, aku di sekolah UPH College, setiap Rabu aku ikut chapel, ada khotbah, dan setiap minggu aku juga kadang-kadang ikut gereja sama temanku. But I'm very fine, sangat tidak bermasalah dengan hal itu karena tidak ada nilai yang sangat berbeda dengan apa yang aku pelajari dan sejujurnya itu sama. Dan ya, itu basic point-nya adalah mengasihi sesama sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Oh my yes, God, that's it. that's really deep, that's really deep. My God.
Oh, terima kasih Jason. Terima kasih banyak Jason. Adakah hal lain yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda yang menonton narasi-nara ini? Mmm, Mungkin secara spesifik belum ada ya, cuma saya tuh rada gregetan nih sebenarnya urusan vaksin nih, yang Oh yang ya, yang oh my cukup god. dekat ya, Sekarang gue. urusan vaksin sama Covid nih yang masih sangat dekat dengan kehidupan kita. Aha. Saya percaya ya, anak muda tuh harus jadi garda terdepan untuk memerangi herd stupidity tuh. Karena gregetan banget Nggak gitu, ada ada yang orang namanya yang herd masih immunity sekarang. Sekarang udah herd stupidity. Dan stupidity. itu dimulai oleh anak-anak muda. Bener banget, Jason. Itulah makanya, dan gimana ya, saya paham gitu dengan kondisi PPKM mikro, sekarang mikro ya istilahnya? Iya, dan PPKM darurat Darurat di Jawa darurat Bali. Iya. darurat, iya udah berubah lagi istilahnya. Itu juga pasti berdampak besar gitu bagi masyarakat, middle low income gitu. Mhm. Tapi dengan Anda tidak percaya Covid, lalu menggembar-gemborkannya di media sosial gitu, itu kan tidak menyelesaikan masalah dan justru memperumit suasana gitu ya. Iya, dan sangat memperkeruh di sosial media. Udah bingung That's sekarang. it, gitu. Di saat ini yang kita butuhkan setengah mati itu adalah protokol kesehatan. Iya. Sebenarnya, kayaknya kegiatan kita bisa berjalan sebagaimana mestinya ya kalau itu ya 5 atau 6M kan sekarang ya istilahnya ya. Mhm, Cuma kan 6M. masalahnya nggak ada kedisiplinan dari masyarakat luas gitu untuk melakukan itu. Sehingga mau nggak mau terpaksa lagi yang diambil adalah lockdown lagi kayak gitu. Iya, iya, iya. Sementara orang-orang yang katanya nggak percaya COVID nih, keluar-keluar katanya lockdown menyusahkan masyarakat kelas bawah. Loh, logikanya dibalik Elit gitu loh. global, Justru, konspirasi. nah ya itu, nih sekalian promo ya. Kemarin Iya. itu aku teman-teman karena kebetulan tergerak gitu Oh ya, 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 iya, iya, iya. Silakan. soal soal mengajak anak muda untuk vaksin. Kami memproduksi satu musikal campaign vaksinasi yang kalian bisa saksikan di Instagram saya di @jasonakselinoid. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau lihat personal account saya, boleh cek di @kawalcovid19.id kalau nggak salah. Itu Aha. ada di re-upload sama mereka. Kalian boleh nonton itu di situ dan ya kami merasa sih, kami minta kalian nge-share itu bukan untuk menonjolkan kemampuan kami ya, bukan, nggak ada gunanya lah buat kami itu. Mhm. Kami itu ingin kalian nge-share itu untuk menyebarkan message-nya. Iya, melihat pesannya dan mau menyebarkan itu. That's it, Ya. begitu. Jadi Ayo kami guys, harap ayo anak follow muda, @Jason ayo. Axelino. Follow @Jason Axelino, follow, lihat semuanya, like dan share. Ingat share. Nggak cuma nyebarin Jason aja, tapi yang paling penting nyebarin pesan yang ingin disampaikan, yaitu ayo vaksin. Iya, Dan kebetulan vaksin juga udah dari umur 12 sampai 17 tuh udah bisa, dari anak-anak, dari teman-teman SMP, SD gitu udah bisa. iya. Dan Jadi planningnya ayo juga kami, cari info-infonya ya dan dan silakan Jason. ya dan planningnya juga kami ingin integrasikan gitu, program-program di Berdaya Project juga diintegrasikan dengan ajakan untuk mereka bagaimana mereka bisa berperan untuk menangani pandemi ini, kayak gitu sih. Wah, oke. Ini pesan yang sangat produktif, pesan yang sangat berdampak bagi kita semua dan relatable. Tidak hanya pesan yang secara fundamental saja, tapi juga yang secara praktikal yang kita juga bisa aplikasikan dengan di kehidupan kita sekarang, esok, dan selama-lamanya. Mudah-mudahan nggak Baik. selama-lamanya, karena itu artinya pandemi tidak akan selesai, tapi semoga pandeminya akan Janganlah. selesai. Dan kita bisa bertemu Pusing lagi. dong. Iya, pusing banget. Oke, oh my God. Jason, thank you so much. Terima kasih banyak Thank atas you. Thank you, kehadirannya untuk Narayat. bisa sharing dan memberikan inspirasi dan pengalaman insight baru terhadap teman-teman kawan-kawan semua yang mendengar acara Narasi Nara ini. Terima kasih Oke. dan Thank you very much. ya, terima kasih para pendengar hadirin sekalian yang mendengarkan sampai sekarang dan inilah akhir dari episode pertama dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Na 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 na.